Oke, nah sebenarnya kita di sini akan bahas sedikit tentang formulanya. Formula menulisnya lebih teknis lagi, tapi kalau saya kecepatan ngomongnya mohon dibilang, takutnya saya terlalu cepat lagi kayak tadi. Jadi sebenarnya teman-teman, formula ini adalah formula paling general. Mungkin teman-teman kalau udah ada yang pernah melihat juga atau mungkin sudah pernah ada kelas komunikasi gitu ya dalam menulis copywriting di advertising, ada namanya formula AIDA, yaitu attention atau awareness, interest of the customer, desire, dan action. Oke, saya mau lanjut dulu ya. Jadi AIDA ini sebuah singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Nah, ini formula ini cuma 4, jadi sebenarnya bisa dikulik lebih dalam lagi. Kita pertama ngebahas formula AIDA di A yang pertama dulu, atau attention alias awareness. Nah, sebenarnya di attention ini nih, kita bisa memulai untuk yang pengen membangun kayak tadi Nisa, awareness gitu. Kesadaran orang kalau sebenarnya, gue itu jualan loh, gue itu jualan produk ini, saya itu jualan pisang goreng atau saya jualan sepatu gitu. Jadi sebenarnya di attention ini nih kita bikin tulisan-tulisan yang lebih menjadi solusi gitu, menjadi solusi buat buat orang-orang menggunakan produk kita. Jadi levelnya masih awareness. Misalnya produk skincare gitu. Kalau wajah kamu jerawatan atau wajah kamu sering berminyak atau berjerawat, coba pakai ini. Nah, itu kayak gitu-gitu yang lebih simpel sebenarnya attention. Oke, kemudian ada interest. Interest itu sebenarnya lebih ke kita memberikan contoh memberikan contoh buat orang-orang untuk lebih ke triggering dengan masalahnya yang lebih spesifik gitu. Misalnya saya adalah penjual penurun berat badan gitu ya. Saya bisa jadiin contoh sendiri foto saya gitu, dari tadinya gemuk terus dalam 2 minggu saya bisa lebih kurus. Nah, itu sebenarnya segmentasinya adalah untuk spesifik orang-orang gitu. Kita bisa pakai formula yang interest ini gitu teman-teman. Nanti akan saya lebih detailkan contohnya. Dan terus juga ada yang namanya desire. Desire itu lebih ke bikin orang merespon postingan kita gitu, postingan kita di e-commerce atau di Instagram dengan lebih menampilkan hal-hal yang misalnya, wah saya kemarin lupa bangun pagi untuk sekolah gitu. Untungnya ada jam waker gitu. Misalnya ini adalah produknya jam. Jadi kita bikin use case, bikin satu cerita gitu ya, nge-build sebuah cerita di caption atau di copy kita. Terus mencontohkan kenapa kita bisa selamat, kita bisa jadi lebih baik atau lebih selamat, misalnya tadi nggak bangun siang karena saya menggunakan jam waker misalnya kalau zaman dulu. Itu lebih ke desire-nya. Selain itu juga ada yang namanya action. Action ini kayak lebih ini lebih gongnya sih. Jadi sebenarnya action ini dibutuhin sebagai pamungkasnya gitu. Kalau misalnya kita bikin sebuah gambar dengan tulisan, di bawahnya itu ada kalimat yang bikin orang-orang lebih ke terpacu gitu, ke trigger istilahnya, ke trigger untuk beli produk kita. Misalnya, contohnya adalah beli sekarang, Senin harga naik. Nah kan suka-suka ada yang kayak gitu-gitu kan. Itu contoh-contoh yang paling populernya, paling trennya kayak gitu. Lebih kayak menampilkan sense of urgency gitu. Kayak kita butuh produk ini, buru-buru kita beli karena apa alasannya. Nanti kita bisa nge-create copy yang seperti itu. Gitu. Jadi nggak cuma produk kita juga bisa ngasih action buat orang-orang yang ngebaca caption kita di e-commerce atau di Instagram gitu buat buru-buru beli gitu. Misalnya stok terbatas atau diskon 70% cuma dalam 3 jam, hal-hal yang kayak gitu. Jadi meningkatkan sense of urgency orang-orang untuk actionable gitu, untuk segera memberikan atau segera bisa beli produk kita.